sedih ingat ibu. Ibu nggak tahu di mana. Aku carinya nggak tahu di mana. Anakku, anakku, mama, mama na iwa, mama na balo. Anakku, kaya ko na. Kalagala ramadi mo. Anakku, kita kasih jumpa sayang. Lima 15 tahun sabar tunggu orang tua, akhirnya ketemu juga. Kisah ini bermula saat tim BBC News Indonesia membuat berita soal keturunan warga negara Indonesia yang tidak punya dokumen kewarganegaraan di Malaysia. Salah satu narasumber kami itu bernama Iwan. Ia adalah seorang pemuda kelahiran Sabah, Malaysia yang keluarga besarnya itu sebenarnya berasal dari Bulukumba di Sulawesi Selatan. Ibunya yang bernama Hana adalah seorang pekerja perkebunan kelapa sawit di kawasan Lahadatu di negara bagian Sabah. Singkat cerita, Iwan yang sudah tidak pernah bertemu keluarga kandungnya selama belasan tahun ini, meski baik Iwan ataupun keluarga besarnya sudah berusaha mencari satu sama lain, namun tidak ada hasilnya. Ya, sangat-sangat rindu lah. Pengen sekali ya dimanjain sama ibu. Nah, berita soal Iwan di BBC News Indonesia pun terbit baik di berita artikel, radio, video di berbagai platform seperti Facebook, YouTube, Twitter, juga Instagram. Tak sampai 24 jam kemudian berita kami terbit, ada beberapa komentar warganet yang mengaku sebagai keluarga Iwan. Beberapa di antaranya meyakinkan tim BBC News Indonesia dengan cara menyantumkan nomor telepon ibu dan kakak kandung Iwan, serta foto Iwan sewaktu kecil. Kemudian tim kami pun langsung melakukan identifikasi terhadap pengakuan-pengakuan itu, dan setiap hari kami melakukan komunikasi dengan orang yang mengaku sebagai kakak kandung, kakak ipar, bapak sambung, hingga ibu kandung Iwan sendiri. Dan bukti-bukti yang mereka ceritakan itu serta tangisan sang ibu setiap kali BBC menelpon membuat kami yakin bahwa betul mereka adalah keluarga kandung yang selama ini dicari-cari oleh Iwan. Tim BBC bergegas kembali menuju Sabah untuk mempertemukan Iwan dan ibu kandungnya untuk pertama kalinya setelah 15 tahun berpisah. Ibu Iwan ada, Ibu Iwan sehat, alhamdulillah udah ketemu. Ini kami. Iya, Bu. Ini Ibu Nur yang dari Sulawesi yang bantu kami bertemu dengan Iwan. Iya, Bu. Anakku itu, Bu. Apa dia bilang, Bu? Dia bilang mamaku Hana. Ya, mamanya Hana, kakaknya Awi. Iya, Bu. Bersyukur betul aku, Bu. Kita kasih tahu anak. Namanya Iya, Bu. kakaknya Awi. Buang, enak. Udah, mestinya bahagia. Oh, anakku kasih.
Kita kasih jumpa saya, Bu. Nanti, Bu. Berterima kasih, Bu. Aku sama bapak-bapak. Kalau kita kasih berjumpa aku, Bu. Saya bersyukur betul, Bu. Di dunia sampai di akhirat, Bu. Kan ada deh. Memang di Sulawesi ramai itu. Nanti aku di sana dikasih bodoh-bodoh. Memang terus aku. Kita doakan sejak dalam sembahyang supaya kita ketemu lagi balik. Tapi dalam hatiku macam anu juga, Bu, dia bilang belum mati. Pasal biasa juga dalam mimpi biasa macam ada bayi ini anakku, iku. Begitu sih, Bu. Tapi kalau matinya saya tidak harap bilang mati dah, tapi macam kita ini mungkin mati sudah kah tidak kah itu nikah hidupkah itu sih, Bu. Selama dia jalan itu, Bu, tidak pernah sampai sekarang sampai ketemu. Gambar pun tidak, suara pun tidak, nomor telepon pun tidak ada. Enggak, yang pertama kali aku lihat, Bu, langsung di YouTube. Di YouTube. Habis yang saudara Siwannya di kampung Awi kan, ya post sama saya bilang coba kau tengok di YouTube, jumpa sudah ada. Ya, carilah. Lepas itu, Bu, aku tanya mamanya, lepas dia dari kerja kan, aku bilang, betul kayak ini ku punya anak, kita punya budak, dia bilang iya. Jadi aku kasih tahu, kita hubungi BBC News Indonesia, pasal dia yang YouTube, masuk anukan kita di YouTube, dibilang boleh. Kita sekarang akan menuju ke kota yang paling dekat dengan tempat ini di pedalaman Sabah untuk kemudian melanjutkan perjalanan besok pagi menuju ke kota Kinabalu sebelum akhirnya kita lanjutkan lagi dengan jalan darat menuju tempatnya Iwan, dan kita akan berangkat sekarang ya. Inilah Bu Nur yang memperkenalkan kita pertama-tama kepada Iwan ketika kita mencari narasumber untuk berita soal orang-orang yang tidak punya kewarganegaraan. Kita bertukar mobil karena kendaraan yang masuk ke sana harus kendaraan khusus, jalannya sangat susah untuk dilalui dan untungnya sampai sekarang belum hujan. Mudah-mudahan tidak hujan ya. Medan masih jauh untuk ditempuh. Karena Iwan belum pulang kerja dari perkebunan, maka kita akan menunggu di rumah Iwan sampai dia selesai bekerja. Ibu dan bapak serta saudaranya akan kita sembunyikan dulu di rumah Iwan. Dia punya apa? Dia punya nama, dia punya muka. Ya, bisa saja. Belum. Ya. Seandainya Ibu Iwan mencari, bagaimana rasanya? Kalau ibu mencari, ya syukurlah kalau dia mencari. Mudah-mudahan cepat berjumpa lah. Ya. Tapi kira-kira mengenali apa enggak? Misalnya Iwan ke bandar nih, ketemu seorang ibu yang
Iwan nggak tahu gitu. Kira-kira mukanya ingat apa tidak? Kalau muka ibu mana sama sekali ndak ingat. Tapi ndak tahu lah kalau ibu, kalau dia masih kenal muka aku, syukurlah. Oke. Ya, Kalau bertemu misalnya ketemu lagi bagaimana kira-kira? aku nggak tahu juga lah. Coba apa itu. Kok sudah lama nggak bertemu ibu tapi Iwan senyum terus, itu gimana ini kuncinya? Iyalah, biar di luar senyum tapi dalam hati sakit juga. Sob ndak berjumpa sama keluarga. Iwan, coba lihat ke belakang. Lihat ke belakang Iwan. Ke belakang. Fotonya bagus ya. Ke belakang Iwan. Sini. Anakku. Oh, anakku yang Iwan, mama na. Mama na Iwan, mama na perlu na. Anakku ku sayang ko na Iwan. Sampai ko di sini Iwan, masa ko na kasa mama na. Anakku Iwan, mama na. Ko hinga mama na. Anakku kesini. Hinga mama na. Ketika itu kisahnya diangkat, keluarga mencari tahu. Mereka bagi nomor teleponnya kepada kami. Kami menghubungi Awi, kakaknya Iwan. Kemudian Awi bagi nomor teleponnya Mama. Nah, kami cari Mama, ketemu. Sekarang bawa ke sini, Iwan. Iyo na kubeta corona. Iyo na kubeta corona. Iyo na lukang corona. Coba tengok mukanya coba. Iya sama Bu. Sama Bu. Sama Bu. Anu anakku deh. Aku rasa memang ndak percayalah sama sekali kan bahwa ini betul-betul orang tua saya. Itulah aku ndak macam peluk pun ndak seberapa kan, ndak yakin bahwa ini adalah orang tua saya. Nah, itulah aku terdiam. Betulkah orang tua saya? Tiba-tiba datang begini. Apa lama kelamaan tadi memeluk, perasaan tuh terus tersentuh tersentuh macam orang tua saya sudah dekat dengan saya, macam ya itulah kenapa terus saya menangis, terus peluk. Baru ku dengar suaranya Bu tadi, memang anak saya. Memang sudah Bu, aku waktu kami diwawancarai sama ibu sama bapak, perasaan saya Bu, aku bilang anakku betul sudah ini Bu. Maksud saya Bu, anakku kalau sampai saranu pulang dari puna. Anakku dende, sarana disumpah na pulang dari corona. Ini ada bapak, ada Habibi. Kesan jodoh na, anda nu kenalin jodoh. Masih kenalin jo. Baik. Inilah Bapak sambung kamu. Yang ngurus kamu sampai umur 6 tahun. Tulu cak dina, yang jo kang, jo dina, tulu cak dari kampung adona. Itu bapakmu dulu na waktu kita bawa aku balik kampung na. Iya. Anakku. Kamu ya. Sangat-sangat rindulah, pengen sekali. Karena mau pulang apa? Pernah ada juga. Mobilnya bawa pulang apa? Itu justru aku menangis, nah itu aku tengok. Tengok dulu bagus. Jangan ditutup matanya. Nggak tahu di mana. Aku carinya nggak tahu di mana. Semua aku nggak ada. Sedih aku waktu sama emakku, dan ada suratnya. Kita tidak boleh menemani mereka karena mereka urusan dokumen pribadi, sementara kita akan menjalankan tugas kita sebagai wartawan, tugas-tugas jurnalistik kita.
dengan surat bukti kenal lahir tersebut dia sudah bisa mengajukan proses pengurusan paspor, Pak ya? Sudah bisa. Karena itu kan salah satu bukti bahwa dia warga negara Indonesia. Untuk membuat paspor kan ada beberapa persyaratan. Salah satu persyaratannya adalah surat kenal lahir. Nah, dalam kasus Iwan ini, dia sudah membuat surat bukti kenal lahir. Nah, tentunya dengan surat itu dia bisa memproses untuk membuat paspor, Bu. Boleh tahu prosesnya berapa lama biasanya, Pak? Prosesnya itu paling cepat untuk sekarang ini 3 hari, Bu. Iya, di Facebook lah, kok semua itu aku cerita di situ. Bilang ini mama gambar. Umur berapa tuh? 15. Satu, dua, tiga. Yuk Iwan sini duduk. Insyaallah kita doakan saja aku mudah aku sesepan yang umur aku balik di situ. Iya, amin. Iya. Iya. Iya, nanti tunggu dulu siapa aku punya paspor baru aku balik. Iya, baru jadi soal lahirku tadi. Rindu aku sama kita. Rindu aku sama kita. Dari kecil kita berpisah sampai sekarang baru jumpa. Aku cari-cari kita di Facebook, cara aku dapat. Sama juga aku cari aku betul tapi tak dapat apa juga. Jadi tetap aku tulis nama kita, cara muncul. Baru aku mukamu saya kenal, semua mukamu mirip sama mukaku. Tiada bedanya. Aku cari kau di Facebook dan ada miripnya mukaku, tapi tiada aku jumpa. itulah malah tempat kita berjumpa sini di kampung. Iya, kita tunggu saja aku, kita doakan si aku ya. Kalau kau bilang tidak ada punya uang untuk tambang ke sini, telah kami siapkan di sini. Iya. Oh ingat, tapi belum ingat sepenuhnya. Baru separuh ingat. Yang boleh diingat itu yang di cerita-cerita. Setelah semalam tidur sampai pukul berapa? Kami cerita terus masa kecil. Sana kecil aku rajin bantu-bantu nenek. Dulu sana aku sekolah, asal balik dari sekolah aku pergi kebun bantu-bantu nenek. Setelah usia Iwan menginjak 6 tahun, Iwan diantarkan pulang oleh ibunya ke Bulukumba agar ia bisa bersekolah. Saat itu Hana sudah bercerai dengan bapak kandung Iwan. Kemudian setelah mengantar Iwan, ibunya kembali ke Sabah. Di usia 6 tahun, itulah kebersamaan terakhir antara ibu dengan anak kandung. Lalu ketika Iwan berusia 12 tahun, Iwan dibawa kembali ke Sabah oleh seorang calo TKI
bersama bapaknya pula untuk bekerja. Tetapi ini beda daerah dengan ibu kandung Iwan. Saya kalau kena bully, jadi saya lari lah. Saya nggak tahan kena bully terus, kena pukul. Jadi saya paksa saya lari lah. Mungkin sekali ya dimanjain sama ibu.